Halo semua, selamat datang di video kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Andreas Lucianus Eko dengan NPM 512301119. Di sini judul yang kami ambil yaitu permodelan dan simulasi optimasi distribusi perangkat teknologi informasi menggunakan model transportasi di lingkungan kampus. Untuk itu, mari kita mulai ke materi yang pertama. Perkenalkan, nama selengkap saya Febiana Maria Abi dengan NPM 512301135. Oke, yang pertama, untuk mengawali pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang kami pilih. Perkembangan teknologi informasi di lingkungan kampus menuntut ketersediaan infrastruktur jaringan dan server yang makin baik. Universitas Timor perlu mendistribusikan perangkat IT seperti mini server, access point, dan switch ke berbagai unit kerja. Namun proses distribusi tersebut seringkali belum efisien karena perbedaan kebutuhan tiap unit, serta variasi biaya distribusi berdasarkan lokasi, sehingga diperlukan suatu model optimasi yang mampu menentukan pola distribusi paling efisien dan hemat biaya, yaitu menggunakan model transportasi. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana memodelkan distribusi perangkat IT ke dalam bentuk model transportasi. Yang kedua, bagaimana menentukan alokasi distribusi yang paling optimal dengan biaya minimum. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian model dilakukan menggunakan Excel dan Python. Yang keempat, bagaimana membandingkan hasil yang diperoleh untuk melihat tingkat efisiensi solusi yang dihasilkan. Yang berikut adalah teori yang digunakan. Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama, yaitu pemodelan dan simulasi, model transportasi, serta program linear. Pemodelan digunakan untuk mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk matematis, sedangkan simulasi digunakan untuk memahami perilaku sistem. Model transportasi sendiri merupakan salah satu bentuk program linear yang bertujuan untuk meminimalkan biaya distribusi dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, sehingga sangat sesuai diterapkan pada kasus distribusi perangkat IT di lingkungan kampus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Venerabilis Tijen, NPM 512300067. Di sini saya akan mempresentasikan metode deskripsi sistem. Yang pertama, sistem. Distribusi paket perangkat IT dari 5 sumber ke 5 tujuan. Yang kedua, total supply sama dengan total demand sama dengan 155 paket. Yang ketiga, biaya distribusi untuk tiap rute sudah diketahui. Yang keempat, model bertujuan meminimalkan biaya total pengiriman. Asumsi sistem. Yang pertama, biaya distribusi dianggap konstan. Yang kedua, tidak ada kerusakan perangkat. Yang ketiga, semua sumber dapat mengirim ke semua tujuan. Yang keempat, pengiriman dilakukan satu kali. Yang kelima, tidak ada supply atau demand yang melebihi batas. Perumusan model. 1. Variabel. Fungsi objektif. Minimalkan 5 sigma I sama dengan 1, 5 sigma J sama dengan 1, J, I, J, X, I, J. Kendala yang pertama, supply tiap sumber. Yang kedua, demand tiap tujuan. Yang ketiga, X, I, J lebih besar sama dengan 0. Hasil dan pembahasan. Data masalah yang pertama, Universitas Timor akan mendistribusikan paket perangkat IT atau mini server, access point, dan juga switch dari 5 sumber ke 5 tujuan. Setiap sumber memiliki kapasitas atau supply, dan setiap tujuan memiliki kebutuhan atau demand. Supply atau kapasitas sumber dapat dilihat pada tabel berikut ini. Demand atau kebutuhan tujuan dapat juga dilihat pada tabel berikut ini. Matriks biaya distribusi atau dalam ribu rupiah paket dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tujuan pemodelan: mencari kombinasi pengiriman perangkat yang paling murah untuk memenuhi seluruh kebutuhan unit. Tujuan dengan memanfaatkan seluruh supply secara optimal.
Baik, yang berikut yaitu hasil dan pembahasan matriks biaya dan alokasi optimal. Ini menampilkan matriks biaya distribusi dari setiap sumber ke tujuan dalam satuan ribu rupiah per paket. Berdasarkan data supply dan demand, dilakukan proses optimasi untuk menentukan alokasi pengiriman yang paling efisien. Tabel alokasi optimal menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan tujuan terpenuhi dan seluruh kapasitas sumber terdistribusi tanpa kelebihan atau kekurangan. Di slide yang berikut yaitu total biaya. Ini menunjukkan hasil akhir perhitungan biaya minimum berdasarkan lokasi optimal yang diperoleh. Total biaya distribusi yang dihasilkan adalah 1.580.000. Hasil ini telah diverifikasi baik melalui perhitungan otomatis di Excel maupun melalui program Python, sehingga dapat disimpulkan bahwa model berhasil menemukan kombinasi pengiriman dengan biaya paling rendah. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Benedictus Honorus Yusuf, NPM 5130017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu grafik total paket terkirim per sumber. Yang di sini kita lihat di grafiknya itu tabel di barnya itu data yang disampaikan itu UPTI IT, lab komputer, lab big data, server lama, dan gudang spare. Setiap sumber memiliki kapasitas supply yang berbeda. Grafik ini menunjukkan total paket perangkat IT yang dikirim dari masing-masing sumber. Dapat kita lihat bahwa server lama mengirim paket paling banyak karena memiliki kapasitas terbesar, sedangkan sumber lain seperti lab big data dan lab komputer mengirim lebih sedikit sesuai kapasitasnya. Semua sumber mengirim sesuai kapasitas, tidak ada pengiriman berlebih. Model mematuhi kendala supply. Ini membuktikan bahwa setiap model transportasi bekerja dengan baik karena tidak melanggar batas kapasitas sumber. Baik, yang kedua itu ada grafik total paket diterima per tujuan. Itu data yang bisa kita lihat itu adalah ada server baru, DPI, DPRPL, ruang dosen, TI, dan admin fakultas. Setiap tujuan memiliki kebutuhan demand tertentu. Grafik ini menunjukkan total paket yang diterima oleh masing-masing tujuan. Terlihat bahwa server baru menerima paket paling banyak karena kebutuhan infrastrukturnya lebih besar. Tujuan lain menerima paket sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Semua kebutuhan terpenuhi, tidak ada kekurangan atau kelebihan paket. Artinya, seluruh demand dari setiap unit berhasil dipenuhi secara tepat. Baik, di slide selanjutnya itu tentang hasil dan pembahasan grafik visualisasi heat map alokasi XIJ. Heat map ini menunjukkan hubungan antara sumber dan tujuan distribusi. Bisa kita lihat warna pada heat map menunjukkan besar kecilnya jumlah paket yang dikirim. Warna terang berarti pengiriman paket lebih banyak, sedangkan warna gelap berarti sedikit atau tidak ada pengiriman. Dari heat map ini terlihat bahwa model memiliki rute-rute dengan biaya paling murah, sehingga tidak semua sumber mengirim ke semua tujuan. Contoh seperti misalnya server lama lebih banyak mengirim ke tujuan tertentu karena biaya distribusinya lebih rendah dibandingkan rute lainnya. Kita lihat di situ di tabelnya itu ada juga ini ada rumusnya di tabel itu dan ada data-datanya juga. Kesimpulannya, distribusi tidak acak, fokus ke rute paling murah menunjukkan hasil optimisasi. Total biaya di data utama, total biaya minimum itu 1.580.000. Dari hasil perhitungan menggunakan model transportasi diperoleh total biaya distribusi minimum sebesar 1.580.000. Biaya ini merupakan kombinasi pengiriman paling optimal yang memenuhi seluruh supply dan demand. Baik menggunakan Excel, Solver maupun Python, hasil biayanya diperoleh sama sehingga solusi ini valid dan konsisten.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model transportasi mampu meningkatkan efisiensi distribusi perangkat IT di lingkungan kampus. Model ini membantu pihak kampus dalam mengambil kebutuhan distribusi yang lebih hemat biaya dan tepat sasaran. Dengan demikian, penerapan model transportasi sangat efektif untuk perencanaan distribusi perangkat IT dan dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan logistik kampus ke depan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Melkian Samsikan dengan NPM 51230107. Pada slide ini, kita akan masuk ke bagian interpretasi hasil. Jadi setelah kami jalankan model transportasinya di Excel maupun di Python, hasilnya menunjukkan bahwa model mampu memilih rute-rute pengiriman yang paling murah, dan semua sumber sudah mengirim sesuai kapasitasnya, dan juga semua unit tujuan mendapatkan paket sesuai kebutuhan mereka. Jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan distribusi. Artinya, model yang kami bangun itu benar-benar bekerja dengan baik dan memberikan efisiensi biaya untuk pihak kampus. Baik, yang berikut kita masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Berdasarkan materi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa model transportasi ini berhasil menentukan kombinasi distribusi perangkat IT yang paling efisien, sehingga memperoleh biaya minimum sebesar 1.580.000. Dan hasil di Excel maupun di Python itu menunjukkan nilai yang sama, sehingga membuktikan bahwa metode yang kami gunakan itu valid dan bisa diterapkan untuk perencanaan distribusi perangkat IT ke depannya. Yang berikut itu untuk sarannya itu terdapat beberapa saran yang kami sarankan, yakni yang pertama itu memperbarui data biaya, supply dan demand secara rutin. Yang kedua, tambahkan variabel waktu dan prioritas unit pada model. Yang ketiga, membuat dashboard monitoring distribusi perangkat IT. Yang keempat, lakukan analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh perubahan data. Dan yang terakhir itu, integrasikan model dengan sistem logistik kampus.